side. Sorry, pal. I was just a baby. I help him out. Halo saudaraku-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Wrath of Man yang dibintangi oleh Jason Statham. Di film ini Om Jason akan berperan sebagai seorang ayah yang ingin balas dendam. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan diperlihatkannya mobil lapis baja yang sedang mengirimkan uang. Di dalam mobil tersebut dijaga oleh 2 orang polisi. Tidak lama setelah mereka berangkat, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh para perampok yang menyamar sebagai pegawai konstruksi. Lalu para perampok tersebut menyuruh mereka keluar dan ditembak di tempat itu juga. Kemudian mereka membawa uang yang berada di dalam mobil lapis baja tersebut lalu meninggalkan TKP. Oh my God, what the fuck? Setelah beberapa minggu kemudian, di kantor Fortivo atau perusahaan pengantar uang didatangi seseorang yang bernama Patrick Hill atau Edge yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Sang manajer kelihatannya senang dengan kedatangan Edge dikarenakan telah kehilangan 2 pegawainya atas insiden beberapa pekan lalu. Patrick. Kemudian dia menyuruh Bullet untuk membimbing Edge agar mendapatkan nilai bagus dalam pelatihan nantinya. That's quite enough of that. Setelah melakukan pelatihan, akhirnya Edge mendapatkan nilai 70% yang merupakan nilai standar kelulusan, yang berarti Edge tidak terlalu menonjol, tapi dia lolos. Setelah itu, Bullet memperkenalkan Edge kepada rekan-rekan kerjanya. Dia mendapatkan teman baru, yaitu Dave dan Boy. You good? Yeah. Why don't I look it? I reckon our man here can pull yours right off. Kemudian Ed juga menerima pistol untuk berjaga-jaga di saat dia melaksanakan tugas. Singkat cerita, Ed mendapatkan tugas untuk pertama kalinya. Dia ditemani Dave dan juga Bullet. Di hari pertamanya bekerja, Ed dan rekannya tidak ada halangan dan rintangan yang menghadang. Harsh, but true. Saat selesai bertugas, mereka pun absen dan di saat itu, Ed memandangi kartu absen para petugas dengan tatapan yang penuh dendam. Bisa diartikan Ed masuk ke Fortivo mempunyai maksud dan tujuan lainnya. Di hari kedua Ed bekerja, dia bersama Dave sedang berada di sebuah dermaga, sedangkan Bullet sedang berada di kapal untuk menghantarkan uang. Dikarenakan sudah lama Bullet di dalam kapal, Dave mencoba untuk menghubunginya. Tapi saat dihubungi, malah orang lain yang menjawabnya. Kemudian orang tersebut meminta uang yang berada di dalam truk tersebut untuk ditukar dengan Bullet. Lalu para perampok tersebut menyuruh Edge dan Dave pergi ke suatu tempat untuk pertukaran.
Lalu setelah tiba di tempat pertukaran, mereka melihat Bullet dipukul oleh perampok tersebut. Kemudian mereka disuruh untuk melempar semua uang yang berada di dalam truk ke sebuah mobil yang sudah disiapkan. Saat Ed memindahkan uang tersebut, dia dengan sengaja membuang salah satu tas. Kemudian saat salah satu perampok mengambil tas yang jatuh, tiba-tiba Ed menembaki perampok-perampok tersebut. Setelah selesai, Edge membuka penutup wajah para perampok, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Keesokan harinya, Edge dan orang-orang yang berada di TKP diinterogasi oleh 2 orang agen. Mereka memperlihatkan sebuah video dan menanyai apakah orang-orang yang menyerang mereka kemarin sama dengan orang-orang yang berada di video itu. Video yang sudah kita lihat di awal tadi. Di dalam video tersebut terdapat 3 orang korban, 1 warga sipil dan 2 orang penjaga. We done? Yeah. Kemudian setelah selesai diinterogasi, Terry menghampiri Edge dan memberinya libur 1 bulan untuk para pegawai setelah mendapatkan serangan pada saat bertugas, agar kondisi mentalnya tidak terganggu. Kemudian mereka didatangi pemilik 44 yang bernama Black Hulse. Dia berterima kasih kepada Edge atas keberaniannya yang membuat perusahaannya banyak menuai pujian dan rating perusahaannya menjadi naik. The crew's talking? They're inspired. So don't punish them. Setelah itu, kedua orang agen tadi menelpon atasannya dan dia berkata, mungkin Ed adalah orang yang kita cari selama ini. Seolah-olah mereka mengetahui siapa sebenarnya sosok Ed ini. Di malam harinya, Ed didatangi perempuan dan menyerahkan berkas personil 44 dan juga foto keluarga Dana. Dan setelah itu perempuan tadi pergi. Keesokan harinya saat di perusahaan, rekan-rekan kerjanya menyambut dengan hangat dan memberikan apresiasi atas keberaniannya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saat Ed dan Bullet sedang mengirimkan uang, tiba-tiba mereka dihadang oleh kawanan perampok. Perampok-perampok tersebut langsung mempilok kaca truk dan memberikan bom asap ke dalam truk itu, yang membuat Bullet dan Edge keluar dari truk. Saat Edge membuka penutup wajahnya, perampok-perampok itu kelihatan sangat ketakutan dan langsung berlari meninggalkan TKP. Seolah-olah mereka pernah berhadapan dengan sosok Edge ini. Keesokan harinya, Edge diinterogasi oleh Terry. Terry berpikir Edge ini adalah psikopat yang kejam dan mengerikan. Sampai-sampai para perampok langsung lari tanpa perlawanan ketika melihat sosok Edge. Di lain tempat, Bullet menceritakan kepada Dave tentang kejadian yang dia hadapi kemarin. Bullet sangat terkejut ketika melihat perampok-perampok lari ketika melihat wajah Edge. Bullet mengatakan mungkin Edge mempunyai aura roh kegelapan sehingga mereka semua ketakutan. Scene berpindah flashback 5 bulan sebelumnya. Ketika itu Edge sedang berjalan bersama seseorang pria muda yang tidak lain itu adalah anaknya. Saat itu Edge dan anaknya sedang menjalani liburan, tapi tiba-tiba HP Edge berbunyi. Dia ditelepon oleh anak buahnya yang bernama Mike, dan ternyata Edge ini adalah ketua mafia dan pembisnis handal. Mike menelpon bosnya sendiri untuk mengawasi rute perjalanan truk lapis baja yang mau mereka rampok.
Dikarenakan salah satu orangnya sedang mengalami kecelakaan, jadi Mike meminta tolong kepada Edge untuk mengawasinya. Saat tiba di TKP, ternyata truk tersebut sudah mau dirampok oleh para perampok lainnya. Dan ternyata kita bisa melihat kejadian di awal tadi. Ternyata Edge meninggalkan anaknya di dalam mobil dan dia pergi mengawasi truk lapis baja. Setelah selesai, Edge kembali ke mobilnya. Di sana dia melihat anaknya ditembak oleh perampok tersebut. Lalu Edge mencoba menolong anaknya, tapi naas, dia sendiri juga terkena tembakan yang mengakibatkan dia koma selama 3 minggu. Dan ternyata satu warga sipil yang menjadi korban perampokan Fortivo di awal tadi adalah anaknya Edge. Dan itulah alasan mengapa Edge ingin menjadi anggota Fortivo. Dia ingin mencari pembunuh anaknya yang mempunyai tanda bekas luka di sekitar matanya. Setelah sembuh dari komanya selama 3 minggu, dia pergi menemui temannya. Di sana Edge diberikan daftar-daftar para perampok tersebut. Somebody knows something. Somebody always. Here's a shit list. Di tempat lain, Mike dan rekan lainnya ingin bertanggung jawab atas meninggalnya anak semata wayangnya Edge dengan cara mencari pembunuhnya. And we've been on nothing else trying to get answers. Kemudian mereka mencari satu persatu nama-nama tersebut. Setelah itu, salah satu orang yang didatangi mengatakan mungkin pelakunya adalah Gazi bersaudara. Kemudian Edge melepaskan orang itu dan segera mencari Gazi bersaudara. Setelah tiba di markas Gazi bersaudara, mereka hanya menemukan usaha kotor dari Gazi bersaudara. Kemudian Edge menembaki para anggota Gazi bersaudara dengan santainya. Lalu Edge menyuruh orangnya untuk melepaskan gadis-gadis di bawah umur tersebut, kemudian memberikannya uang untuk modal usaha. Setelah itu Mike yang merupakan orang terdekatnya Edge mencoba untuk memberikan nasihat. I don't think we should do this again. Mike mengkhawatirkan Edge atas perburuan ini. Nanti orang-orang yang sudah merasa dirugikan bisa balas dendam dan menyebabkan masalah di kemudian hari. Mike mengatakan kepada Edge untuk mencari cara lainnya. Mungkin saja perampok-perampok tersebut mempunyai orang dalam di perusahaan itu. Dan disinilah awal mula Edge bergabung dengan pengawal Fortivo yang ingin mencari pembunuh anaknya tanpa melibatkan siapapun. Setelah itu, scene flashback ke belakang di mana semua kejadian tersebut belum berlangsung. Kita diperlihatkan 6 anggota mantan anggota militer yang sedang rebahan akibat corona. Di salah satu anggota tersebut ada nama Jan yang merupakan anggota yang paling muda dan paling beringas dan mempunyai tanda luka di sekitar matanya yang tidak lain adalah pembunuh anaknya Ed. They owe us. Untuk pertama kalinya, mereka merencanakan sebuah perampokan agar mendapatkan uang banyak. Tapi setelah berhasil merampok dan membagikan hasil rampokan tersebut, uangnya terlalu sedikit untuk mereka. You trying to say something, John? Fuck off, Jan. Change it though. Cut out the middleman. Lalu mereka merencanakan untuk merampok uang tunai yang berada di mobil lapis baja. Dan salah satu dari mereka mempunyai orang dalam untuk memberikan informasinya. Di saat mereka melakukan aksinya, mereka menyamar sebagai petugas konstruksi. Kemudian 2 orang pengawal tadi mencoba untuk melawannya, tapi Jan lebih sigap dan akhirnya menembak 2 orang tersebut. Dikarenakan perlawanan tadi membuat Jan sangat kesal. Akhirnya dia juga melampiaskan kepada anak Edge
yang saat itu anak muda tersebut tidak melakukan perlawanan sama sekali. Tapi si Jan tetap saja menembaknya hingga tewas. What the fuck did you just do? Singkat cerita, film kembali di titik semula, di mana para mantan anggota militer tersebut sudah hidup enak dari hasil curiannya. Kemudian pemimpin mereka merencanakan untuk merampok yang terakhir kalinya, dan uang tersebut bisa untuk uang pensiun mereka. Lalu sang bos berkata untuk merampok dari sumbernya secara langsung, yaitu depotnya. Mereka akan melaksanakan aksinya di hari Black Friday, yang dimana di hari itu sekitar 100 juta dolar akan berkumpul di sana. Di tempat lain, saat Bullet bersama Ed sedang mengirimkan uang, tiba-tiba Bullet mengatakan sesuatu yang membuat Ed sangat terkejut. Bullet mengatakan bahwa dirinya lah yang membantu para perampok. Dia memberitahu para perampok mobil mana saja yang bisa dirampok, dan orang dalam yang disebut-sebut dari tadi ternyata adalah Bullet itu sendiri. Tapi Ed saat itu masih bisa mengontrol emosinya dan mengikuti permainan mereka. Yeah. We have a deal. Lalu Bullet memberitahu mereka bahwa Ed mau bergabung dengan mereka untuk merampok depot. Setelah itu mereka masuk ke dalam truk tersebut agar bisa masuk ke 44 dengan mudah. Kemudian mereka memberikan tugas kepada Ed sebagai sandera agar mereka bisa keluar dengan selamat. If you're a good boy today, Ready. don't you fucking make a sound. Saat sudah berada di dalam, mereka juga menyandra Bullet agar bisa membuka gerbang uangnya. Kemudian anggota pengawal 44 memberikan perlawanan, dan adegan tembak-menembak pun tidak terelakkan. Di saat semua serius dan saling tembak-menembak, disitulah Edge memulai aksinya. Dia menembak kaki perampok, kemudian mencekiknya. Lalu Edge menyelamatkan Terry dan Dave, lalu menyuruhnya untuk menunggu pertolongan. Kemudian dia memakai baju safety perampok tersebut dan menembak satu perampok lagi. Lalu dia menyelipkan satu buah HP di dalam tas yang berisi uang, agar kalau perampok itu bisa kabur, Edge masih bisa melacaknya dengan HP tersebut. Setelah itu Edge mengejar para perampok yang tersisa. Dia mencari perampok yang mempunyai tanda luka di sekitar matanya. Dikarenakan 3 orang perampok yang sudah Edge bunuh sebelumnya tidak ada tanda lukanya. Saat itu dari arah samping tiba-tiba Bullet muncul dan langsung menembaki Edge, yang menyebabkan Edge pingsan. Lalu para perampok yang tersisa pergi dengan membawa banyak uang. Saat pergi keluar, mereka sudah dihadang oleh mobil polisi di depan gerbang. Tapi dikarenakan mereka membawa truk lapis baja, mereka dengan mudahnya menghantam mobil polisi tersebut. Tidak lama setelah itu, polisi lainnya pun ikut mengejar perampok-perampok itu dengan menggunakan helikopter. Para perampok langsung pergi menuju ke sebuah gedung dan menutup jalan akses masuknya, sehingga polisi-polisi tersebut tidak bisa mengikutinya. Lalu saat berada di dalam, mereka langsung memindahkan uang-uang itu ke mobil ATV. Sang bos yang terluka berniat membunuh Jan terlebih dahulu. Tapi dikarenakan Jan masih sehat, dia bisa menghentikan bosnya tersebut dan berbalik menikam bosnya hingga tewas. We all understand. Setelah Bullet dan Jan bisa membawa uang tadi melewati terowongan dengan mobil ATV, mereka segera memindahkan uang tadi ke sebuah mobil. Lalu tiba-tiba
Jan tanpa belas kasihan langsung menembak Bullet hingga tewas. Too fucking slow. Setelah berhasil membawa semua uang tadi, Jan dengan santainya menikmati uang hasil curiannya tersebut. Tapi tidak lama setelah itu terdengar suara HP yang berbunyi. Setelah mencari sumber suaranya, ternyata HP tadi berada di dalam tas yang berisi uang. HP tersebut sengaja ditaruh sana oleh Edge agar dia bisa melacak keberadaan Jan. Setelah itu Edge muncul dari arah belakang dan sudah menyiapkan sebuah dokumen kematian anaknya. Lalu Edge menyuruh Jan untuk membaca urutan tembakan kematian anaknya. Dan sebenarnya Edge ingin Jan merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kemudian Edge menembak Jan dengan urutan tembakan yang dilakukan kepada anaknya, yaitu menembak hati, setelah itu paru-paru, lalu limpa, dan terakhir dia menembak jantung Jan. Setelah selesai membalaskan dendamnya, Edge keluar dan film pun tamat. Are we done? We're done. Itulah tadi alur cerita film Wrath of Man, film yang cukup menegangkan, yang mampu membuat hati kita dag-dig-dug-der. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah mengganggu anak mafia kalau ingin hidup kita tenang. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.